Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita atau golongan kita ini termasuk golongan yang cinta sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan kita tergolong golongan yang paling banyak bersholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, demikian ini kita lakukan karena kita mengamalkan firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam firman ini mengandung urgensitas atau pentingnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu di dalam ayat ini Allah memulai bahwa dirinya sendiri dulu yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikatnya, baru Allah memerintahkan orang-orang agar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam ayat ini mengandung perintah agar kita bersolawat kepada Rasulullah. Namun perintah ini bersifat mutlak. La yutaqayyadu bikaifiyatin ma. Tidak dibatasi dengan tata cara tertentu. Wa adadimma, hitungan tertentu, wa waqtimma, dan waktu tertentu, wa yaumamma, wa yaumimma, bahkan hari tertentu. Sehingga di sini berarti kita yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan motivasi dasar ayat ini, maka kita bebas berijtihad. Mau melakukan sholawat itu dengan cara bagaimana, hitungan bagaimana. Sehingga tidak apa-apa kita berijtihad misalkan dengan cara tertentu, seperti sholawat sendiri atau sholawat berjamaah. Dan di sini orang yang melakukan sholawat sendiri atau berjamaah sama-sama dasarnya adalah kemutlakan ayat ini. Karena memang tidak ada perintah sholawat harus sendiri atau berjamaah. Ini bagian daripada ijtihad di dalam mengamalkan ayat ini. Sehingga cara untuk bersolawat itu dikembalikan kepada kita yang mau mengamalkan solawat ini, yang mau memperbanyak bersolawat ini. Ini terkait dengan tata cara bersolawat. Kemudian juga kemutlakan ayat ini, dengan kemutlakan ayat ini berarti kita bebas bersolawat dalam hitungan tertentu. Mau menggunakan hitungan atau tidak menggunakan hitungan, itu kita bebas. Kemudian juga waktunya kita bebas, mau setelah maghrib atau yang lain kita bebas. Harinya juga bebas, hari Selasa atau hari Kamis. Nah, saya pribadi atau kita Satri Sidogiri dalam bersolawat kepada Nabi itu melakukan tata cara tertentu. Kita melakukan solawat setiap hari Selasa dan hari Jumat. Itu secara bersama-sama. Dan itu dilakukan di dalam waktu tertentu, yaitu setelah maghrib. Dan dalam hitungan tertentu, yaitu 313. Wa nahnu nastaqim ala dzalik, dan ini kita istiqomahkan begitu. Sehingga kemudian sholawat ini yang kita istiqomahkan akhirnya mengandung karomah. Mengandung khasiat-khasiat karena kita telah mengistiqomahkannya. Sehingga dengan bersolawat dalam model seperti ini, Allah kemudian mengabulkan doa kita, memenuhi hajat kita. Karena kemudian karena kita mengistiqomahkan dengan cara tertentu, hitungan tertentu, waktu tertentu, maka apa yang kita istiqomahkan dari amal-amal itu mengandung khasiat. Dan hakikatnya bukan karena sholawatnya ini, tapi semuanya Allah yang menjadikannya. Ini yang kemudian di dalam thariqah sufi kita banyak menemukan sholawat dalam model-model yang kalau kita cari secara khusus tata caranya itu gak ada di zaman Nabi. Tetapi apa yang dilakukan atau sholawat-sholawat, zikir-zikir yang dilakukan oleh ahli thariqah, orang-orang yang ikut thariqah tertentu,
itu mengamalkan keumuman atau kemutlakan suatu ayat tertentu. Semisal masalah sholawat ini. Jadi kita sholawat dalam hitungan tertentu itu sebenarnya sama dengan sholawat tanpa ada hitungan tertentu. Sama-sama menggunakan keumuman, kemutlakan ayat atau ayat yang mengandung sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada masalah. Karena kemutlakan ayat ini kemudian membebaskan kita melakukannya dengan cara tertentu, dengan hitungan tertentu, waktu tertentu, hari tertentu. Jadi ini yang tidak dipahami oleh mereka. Sehingga kemudian kita misalkan mengkhususkan selawat 313, kita dianggap bid'ah. Padahal sama-sama gak ada dalilnya, yang tidak menggunakan hitungan tertentu. Kalau kita mencari dalil secara spesifik, sama-sama tidak ada. Sama-sama menggunakan kemutlakan ayat. Nah, ini yang perlu dipahami. Sehingga karena ayatnya sifatnya mutlak, itu dikembalikan kepada ijtihad kita dalam melakukan tata cara itu. Yang penting adalah keistiqomahannya, dan dari keistiqomahan itu nanti akan muncul khasiat-khasiat dari apa yang kita baca, baik itu sholawat atau zikir. Fadkurullah misalkan dzikron katsira, kita hanya diperintah zikir dengan zikir yang banyak. Banyak itu kan dari 3 hitungannya. Kita mau 3, mau 100, kemudian kita istiqomahkan, maka akan muncul khasiat-khasiat. Oleh karena itu banyak tokoh-tokoh kita misalkan menganjurkan baca ini, caranya seperti ini, hitungannya seperti ini. Kenapa? Karena itu sudah melalui proses mereka mengistiqomahkan, kemudian menemukan khasiat-khasiatnya gara-gara istiqomah itu. Dan ini melanggar aturan Nabi atau tidak? Memang karena hanya perintahnya, tidak ada tata caranya. Sehingga ijtihad dikembalikan, sehingga itu dikembalikan kepada ijtihad kita dalam masalah tata caranya, kecuali yang memang sudah ada tata caranya. Kemudian di dalam masalah sholawat ini, kita yang memperbanyak bersolawat kepada Nabi, itu menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dalam sebuah pernyataan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutkannya. Jadi ini bukti cinta. Sehingga al-muktsir minas sholawat, orang yang banyak membaca sholawat, baik dalam hitungan tertentu atau hitungan tanpa batas, itu dalur, itu menunjukkan bahwa dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga bisa diharapkan dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kelak kita yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW akan bersama Nabi Muhammad. Karena ada sebuah hadis menyatakan bahwasanya ada orang desa datang kepada Nabi, kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana dengan orang yang mencintai suatu kaum, tapi walamma yalhaq bihim, tetapi dia tidak melakukan apa yang dilakukan suatu kaum itu. Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Orang akan berkumpul bersama orang-orang atau orang yang dicintainya. Maka di sini kita yang bersolawat mengharapkan demikian, dan diharapkan kelak kita akan bersama Nabi. Sementara orang yang menghalang kita bersolawat, menganggap apa yang dilakukan kita dari solawat-solawat itu karena tata cara yang mereka tidak cocok, kemudian kita dibid'ahkan, tidak mau bersolawat, maka ini malah justru menunjukkan mereka itu tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ini, golongan kita ini, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya diekspresikan dengan membaca saja. Bahkan kita menulis, sholawat itu kita tulis. Bahkan dari kita itu, di antara kita itu banyak sekali karangan-karangan tentang sholawat. Kita punya sholawat berjanji, kita punya sholawat simtiduror, kita punya sholawat dalail, kita punya sholawat-sholawat yang lain termasuk sholawat nariyah. Jadi kita banyak jenis-jenis sholawat kita. Kenapa? Karena kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita ketika menulis sholawat itu tidak sekedar hanya menulis sholawat. Biasanya atau membaca sholawat tidak sekedar hanya baca sholawat. Biasanya itu disertakan dengan doa-doa. Karena di antara adab berdoa kita itu bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya
dalam sholawat nariyah misalkan ada sebagian orang yang menganggap kalimatnya itu mengandung kesyirikan. Jadi bunyinya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi. Mereka menganggap ini betul. Kemudian ketika dilanjutkan tanhallu bihil uqadu wa tamfariju bihil qurabu. Nah, ini katanya yang mengandung kesyirikan. Padahal sholawat-sholawat kita yang kita tulis baik di Barzanji itu banyak kalam-kalam yang demikian. Jadi itu doa yang kemudian menyertakan Nabi untuk apa? Agar doa itu diijabai oleh Allah. Ini namanya tawassul. Tawassul itu diperintahkan dalam Al-Qur'an. Wabtahu ilahil wasilah. Jadi wabtahu carilah wasilah menuju Allah. Jadi kalau kita punya hajat tertentu atau menghadap kepada Allah, maka kita menggunakan wasilah itu diperintahkan. Dan di dalam hukum adat saja itu demikian. Kita mau ke orang penting tapi punya orang dalam, maka lebih cepat daripada kita langsung melalui orang dalam. Tidak berarti kita menganggap bahwa wasilah itu yang memberikan pengaruh, bukan. Maka saya bahas ini masalah sholawat nariyah. Orang yang mengatakan bahwa sholawat nariyah itu mengandung kesyirikan. Jadi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu. Jadi kesulitan-kesulitan bisa terbuka, kesusahan-kesusahan bisa membenggang, terselesaikan. Bihi dengan Nabi Muhammad, itu maksudnya biwasilati Nabi Muhammad, dengan wasilah Nabi Muhammad. Bisa dengan wasilah zat Nabi Muhammad, itu juga termasuk masalah yang diperselisihkan. Sehingga di sini pun juga tidak boleh ada tabdi karena masih diperselisihkan. Walaupun pada hakikatnya sebenarnya ketika orang itu bertawassul menggunakan zat Nabi Muhammad, itu hakikatnya itu karena pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena kedekatan Nabi Muhammad kepada Allah bukan murni zat Nabi Muhammad. Sehingga ini gak ada masalah. Jadi tanhallu bihil uqadu, jadi kesulitan-kesulitan akan terbuka. Kesusahan akan terbebas. Ya itu semua. Ini namanya wasilah. Jadi menjadikan Nabi sebagai wasilah. Makanya kita banyak bersolawat kemudian kita berdoa. Kenapa? Karena kita membawa Nabi, membawa nama Nabi, membawa kehormatan Nabi, dan membawa kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sedikit pun tidak ada kandungan kesyirikan. Tanhallu bihi itu biwasilatin Nabi, bukan dengan Nabi. Karena kita sama-sama tahu bahwa yang memberikan manfaat dan bahaya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholawat-sholawat selain ini juga demikian. Jadi seandainya mau dipahami tentang masalah tawassul, maka tidak akan sampai mengatakan bahwa sholawat nariyah ini mengandung kesyirikan. Ya, sehingga kemudian menghalangi orang-orang untuk tidak bersolawat menggunakan sholawat nariyah. Ada sholawat tibil qulub, itu juga doa agar hati itu bersih dari kotoran-kotoran dengan membawa dengan wasilah Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya orang yang punya manhaj takfir saja, hanya orang yang punya manhaj tabdi saja, punya kebiasaan mengkafirkan, membid'ahkan, yang kemudian dia menutup diri untuk memahami hakikat perkataan-perkataan termasuk sholawat-sholawat yang telah ditulis oleh ulama kita, bahwa itu tidak mengandung kesyirikan sama sekali. Jadi karena memang sudah manhajnya begitu, sehingga dia menutup diri dari kebenaran-kebenaran, menutup diri dari mau mengungkap hakikat suatu kebenaran. Ya, karena mereka juga telah terkontaminasi dengan manhaj berpikir dengan ideologi yang memang akan menjebak mereka gampang untuk mengkafirkan orang lain. Jadi dari dasar ayat tadi, bersolawat dengan tata cara bagaimanapun, hitungan seperti apa, hitungan berapapun, waktu kapanpun, dan hari kapanpun itu juga tidak ada masalah, karena memang ayatnya bersifat mutlak, sehingga itu dikembalikan kepada ijtihad kita untuk menggunakan tata cara tertentu, hitungan tertentu, dan seterusnya. Mungkin itu saja. Terima kasih.